Pemirsa, kesehatan merupakan suatu hal yang penting. Isu dan program kesehatan menjadi hal yang perlu kita ketahui bersama. Salah satunya informasi kesehatan dari dokter militer. Dan untuk mengetahui lebih lanjut telah hadir bersama kami ex-kepala Pusat Kesehatan TNI, Majen TNI Purnawirawan Dr. Ponco Agus Prasojo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Dr. Ponco, ini kita mau tahu nih latar belakang pendidikan, karir Dr. Ponco. Bisa diceritakan nggak ke kita? Pasti sangat menarik ini, Dr. Ponco. Terima kasih. Jadi saya dilahirkan dan menghabiskan waktu kecil saya itu di kota Solo, dan saya juga menyelesaikan pendidikan sebagai dokter umum di Universitas 11 Maret Surakarta. Selesai tahun 85, kemudian tahun 86 saya dipanggil untuk pendidikan militer wajib. Jadi di sini saya sebetulnya tidak mendaftar, tapi waktu itu ada wajib untuk pendidikan militer, namanya Spamilwa, dan saya mengikuti pendidikan tersebut di Magelang. Selesai pendidikan, saya mendapat tugas pertama sebagai dokter batalion di Batalion Infanteri Lintas Udara atau Linut 330 Kostrad. Dan begitu sampai di batalion, saya langsung diberi informasi dari Danjon untuk tugas operasi di Timur Timur. Saya sendiri di sini yang tadinya mahasiswa ikut pendidikan militer cuma 6 bulan, langsung ikut tugas operasi militer di Timur Timur waktu itu selama 1 tahun, dan tugasnya di hutan-hutan. Selesai itu saya kembali ditempatkan di Kesdam 3 Siliwangi, dan di situ saya ditempatkan di Poliklinik Sisko Abri waktu itu, kalau sekarang Sisko TNI di Bandung. Di situ 4 tahun, kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis bedah umum di Universitas Padjadjaran Bandung. Selesai tahun 96. Begitu selesai, saya lapor ke pimpinan dan saya mendapat tugas di Kesdam 9 Udayana. Ditempatkan sebagai kepala rumah sakit tentara di Wirahusada Dili, Timur Timur. Jadi ini pergi ke Timur Timur yang kedua kali. Di sana saya melaksanakan tugas sekitar 19 bulan, dan pada awal tahun 98 saya mengikuti pendidikan perwira kesehatan lanjutan atau di Kelapa II di Jakarta. Kemudian selesai pendidikan tersebut, saya ditempatkan di Kesdam Jaya, yang sehari-harinya saya ditempatkan di Rumah Sakit Ridwan Moreksa sebagai dokter bedah di situ. Selama beberapa tahun di Ridwan Moreksa, kemudian saya mengikuti pendidikan bedah digestif di UI sebagai subspesialis bedah digestif. Selesai tahun 2003. Tahun 2003 langsung ditempatkan di RSPAD Gatot Subroto. Dan pada tahun 2014 saya alhamdulillah sebagai kepala RSPAD Gatot Subroto, dan pada tahun 2015 saya sebagai kepala Pusat Kesehatan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Ya, saya kira itu. Ya, Dr. Ponco, ini kan perjalanan panjang dalam karirnya ini ya, Dr. Ponco, terlebih yang tadinya baru lulus langsung ke Timur Timur. Betul. Udah gitu balik lagi juga untuk ke Timur Timur untuk kedua kalinya. Nah, ini pastinya kan pemirsa juga mau tahu nih, apa sih yang paling berkesan sepanjang karir Dr. Ponco? Yang paling besar kalau di Timur Timur, yang pertama tadi memang karena tadi mahasiswa tahu-tahu ikut berperang, yang dimana memang dinamika berperang, istilahnya berperang itu memang kadang-kadang ada serangan dari pihak musuh gitu ya. Jadi pertama-tama ya terjadi kaget lah gitu, kaget, tapi kita lama-lama akan menyesuaikan dan adaptasi mengikuti teman-teman yang lain yang bertugas di situ. Akhirnya jadi terbiasa dengan suasana itu.
Kalau di RSPAD saya sangat berkesan karena memang RSPAD ini kebetulan menjadi rumah sakit rujukan untuk rumah sakit tentara khususnya Angkatan Darat. Jadi di sini banyak kasus-kasus yang sifatnya sulit, berat dan complicated. Nah itu kalau kami, jadi saya dengan teman-teman bisa menangani dengan baik dan pasiennya bisa sembuh, itu ada kepuasan tersendiri. Jadi ada kepuasan yang tidak bisa digambarkan karena bisa menolong seseorang yang bisa baik dari penyakit yang membahayakan sebelumnya. Tentu hal ini didukung dengan sarana prasarana atau alat kesehatan memadai cukup canggih di RSPAD dan juga didukung teman-teman bedah digestif yang solid di RSPAD. Demikian. Ya, Dokter Ponco, ini kan sebentar lagi akan terjadi transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Gibran. Ini untuk program-program kesehatannya ini, Dokter Ponco. Ini gimana pandangan dari Dokter Ponco? Pandangan saya dari program-program yang disampaikan Presiden terpilih Bapak Prabowo memang sangat relevan dengan situasi kesehatan nasional pada saat ini. Beliau menyampaikan bahwa perlu peningkatan akses dan pelayanan kesehatan ditingkatkan lagi di seluruh wilayah Indonesia. Ini sangat penting karena supaya seluruh warga Indonesia itu merasakan ada sentuhan dari pemerintah atau dari pimpinan negara itu kepada masyarakat di bidang kesehatan. Demikian. Ya, Dokter Ponco, ini kan seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa stunting ini menjadi suatu hal yang memang cukup harus dientaskan juga ini. Ini dari program-program Prabowo Gibran ini bagaimana pandangannya? Akankah bisa mengatasi stunting atau tidak? Ya. Untuk program-program saya berkomitmen untuk menjalankan program-program yang disampaikan Bapak Presiden tentunya, yaitu memberikan akses dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk terutama di pelosok-pelosok kalau menurut saya, karena kadang-kadang kurang tersentuh oleh pemerintah terhadap program-program pemerintah yang dicanangkan, tapi ini sampai sekarang belum tampak bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat di pelosok. Nah untuk itu termasuk tadi masalah stunting. Jadi sebenarnya bukan hanya stunting, tapi apapun yang ada di wilayah Indonesia itu harus dibenahi. Jadi di sini saya akan berkomitmen untuk mendukung akses dan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan mungkin support dukungan baik sarana prasarana di vaskes, di sarana kesehatan yang ada di pelosok-pelosok juga, baik alat kesehatan, obat, dan juga perlu dipikirkan pendistribusian dokter dan tenaga medis lainnya, dan juga masalah pendidikan, baik dokter maupun tenaga medis lain, karena pendidikan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di bidang kesehatan ini, sehingga nantinya diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira demikian. Ya, artinya ini kan yang di pelosok ini memang yang kurang tersentuh, dan juga artinya yang memang perlu diberikan perhatian lebih ini yang di pelosok. Ini apakah perlu mengirim dokter-dokter muda gitu ke pelosok-pelosok, seperti mungkin social volunteering gitu ya dokter ya, untuk lebih menyentuh yang ada di terluar, terpencil gitu dokter, apa gimana gitu? Ya, itu pertanyaan bagus karena memang kalau menurut pandangan saya lebih baik memang pendistribusian dokter itu memang diratakan. Mungkin sistem seperti yang dulu saya lebih setuju dengan adanya wajib kerja di daerah-daerah. Walaupun nanti ada batasan waktu, sekian tahun di sini, sekian tahun di sini dan sebagainya. Jadi pemerataan itu perlu dengan wajib kerja tadi. Tapi memang konsekuensinya pasti harus diimbangi dengan kesejahteraan dokter yang ditugaskan di terpencil. Harus diperhatikan. Yang kedua, kalau boleh mengusulkan, sebetulnya saya nanti mengusulkan kalau diizinkan
Bapak Presiden itu sebetulnya intinya putra daerah diberikan kesempatan untuk belajar kedokteran dengan beasiswa daerah. Dengan beasiswa daerah, putra daerah pasti selesai dia dikembalikan akan senang di daerah. Itu sangat sangat mungkin realistis ya. Makanya mungkin perlu koordinasi dengan Bapak Menteri yang lain, misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, atau siapapun nanti yang bisa untuk koordinasi tentang hal ini. Demikian. Ya, artinya memang kalau putra daerah yang diberikan pendidikan, dia juga pasti akan totalitas juga di daerahnya sendiri ya dokter ya. Nah ini dokter, ini ada yang ramai di media sosial dokter, bahwa seperti yang mungkin pemirsa juga tahu, bahwa dokter Ponco digadang-gadang menjadi Menteri Kesehatan di era Prabowo Gibran nih. Udah tahu belum? Dan gimana responnya nih? Untuk sebetulnya secara langsung saya sendiri ya masih belum tahu, tapi informasi dari teman-teman memang ada berita seperti itu. Tapi kalau misalnya saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas itu, saya akan melaksanakan amanah tersebut yang terbaik, yang maksimal yang bisa kami kerjakan. Dan yang jelas mensupport atau mengikuti program dari pimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya kira demikian. Baik Dokter Ponco, ini sebagai penutup, apa pesan Anda kepada masyarakat dan juga pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk kesehatan bangsa? Ya. Kalau boleh saya berpesan untuk masyarakat luas secara umum itu supaya selalu menjaga pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu dengan mengkonsumsi nutrisi yang baik, kemudian olahraga yang teratur, kontinu, dan juga istirahat yang cukup. Mungkin ada hal-hal lain nanti juga. Intinya untuk membuat pola hidup yang sehat. Jangan membuat dirinya menjadi stres dan sebagainya. Dan yang kedua, khususnya untuk Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, saya kalau pandangan saya mengharapkan dukungan dari Bapak Presiden atau pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan nasional. Karena tidak ada dukungan dari pemerintah, pelayanan kesehatan nasional tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin ada yang berhenti. Inilah yang sangat diharapkan dukungan dari Bapak Presiden untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Demikian. Ya, pastinya kita sangat berharap dukungan dari pemerintah ini untuk kesehatan nasional ini ya, Dokter Ponco. Garuda TV dan juga seluruh pemirsa pastinya juga berharap Anda dapat memberikan kontribusi besar untuk kesehatan nasional ini, Dokter Ponco. Terima kasih. Jadi saya insya Allah akan berusaha yang terbaik dan maksimal untuk memberikan dukungan program-program kesehatan nasional supaya semuanya berjalan lancar dan bisa dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ponco telah bergabung bersama kami di Dialog 8 Garuda TV. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk dialog ini, Dokter Ponco. Ya, itu dia tadi pemirsa dialog kami bersama ex-Kepala Kesehatan Pusat TNI, Maijen TNI Purnawirawan Ponco Agus Prasojo. Dan saksikan terus Dialog 8 untuk dialog menarik lainnya hanya di Garuda TV.